ada berita baru nih. Jreng jreng. Coba kita baca. KPK siap buka pintu ya respon laporan Hasto soal korupsi petinggi negara. Wow, ngeri bos. Ya bongkar aja. Rakyat masih menunggu begitu kan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah KPK akan menindaklanjuti sedangkan rakyat banyak melaporkan dugaan-dugaan korupsi ya. Salah satunya apa kabar ya anaknya Jokowi yang kemudian ada indikasi dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ya. Dosen UNJ tersebut begitu kan. Artinya apa? Artinya apa kabar? Apakah mau diproses begitu kan ya? Makanya bahwa Ubaidillah Badrun ini pernah melaporkan dugaan dua anak Jokowi begitu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang ya atau TPPU ya serta korupsi, kolusi dan nepotisme. Wow. Apa kabar? Kalau mau diungkit silahkan ungkit ya, silahkan ungkit lagi, silahkan ditindaklanjuti. Jangan hanya omong-omong doang begitu kan ya. Artinya apa? Artinya tidak tambang ya, tidak jangan pilih kasih siapapun orangnya. Nah, karena KPK ini baru masih menjabat begitu kan. Tunggu reaksinya. Apakah Harun Masiku akan ditangkap? Apakah yang lainnya ya orang-orang yang sudah di depan mata ada indikasi-indikasi ya para menteri-menterinya Jokowi ada indikasi dugaan korupsi apakah mau diperiksa? Tunggu saja. Hati-hati loh bisa saja kena pecahan. Ya itu aja sih sebenarnya. Makanya kalau KPK masih menunggu ya membongkar apa yang kemudian disimpan ya data-data dari Hasto ini atau bukti-bukti yang kemudian disimpan oleh Ibu Koni ini begitu kan dari Hasto, maka bukalah pintu itu begitu kan ya. Bukalah biar orang akan siapa yang ada di dalamnya, siapa yang terlibat. Nah, ya dalam beberapa berita bisa saja ya Pak Airlangga itu bisa mendekati. Kata komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Coba kita baca ya apa yang disampaikan oleh KPK ini ya. Komentar-komentar netizen banyak. Lah, jangan cuma ngomong doang, buktikan laporannya ya. Bagaimana soal laporan Ubaidillah Badrun, bagaimana soal laporan dari Abraham Samad dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya jangan hanya kita lihat bahwa harus ada laporan ini aja begitu kan ya. Kenapa harus nunggu Hasto? Ada banyak laporan terduga korupsi yang bisa kalian kejar selain nunggu Hasto. Misalnya kasus Firly Bahuri ataupun anak-anak Jokowi yang sudah dilaporkan. Silakan proses secara hukum kalau memang dia terbukti. Dan sekarang lagi viral ya, terkait dengan suaminya dari salah satu orang begitu artis begitu kan ya. Sudah tahulah masyarakat kerugian negara dalam timah itu begitu berapa? 270 triliun ya, sampai 300 triliun. Jadi yang dihukum cuma berapa ya? Cuma berapa? Paling ya mungkin ya sedikit begitu kan ya, 6,5 tahun ya. Coba kita bayangkan dendanya berapa ratus juta. Coba kalkulasikan dari netizen seperti ini. Itulah tadi yang dikalkulasikan oleh netizen. Agak ngeri-ngeri sedap, gampang begitu kan. Bisa saja orang yang korupsi ratusan miliar hanya dihukum 2,2 tahun. Itu pun belum dapat remisi ini, belum dapat denda ini, belum lagi ketemu dengan hari raya, hari ini dan sebagainya begitu kan. Ya bisa saja nanti hukumnya paling 1 tahun ya. Enak kan? Kalau ingin kaya jadi koruptor. Kan itu logikanya sekarang. Jadi saya kira tidak bakal ditindak begitu kan ya. Apalagi orang-orang mereka ya, apalagi anaknya Jokowi misalnya ada dugaan-dugaan ini tidak mungkin akan didenda di situ. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini masalah soal keadilan ini bisa dibeli oleh siapapun begitu kan ya. Ini harus benar-benar ada perhatian khusus dari seorang Prabowo begitu kan ya ketika hukum yang ada di Indonesia saat ini. Percuma Prabowo melontarkan ya dengan kebijakan ini kebijakan itu para koruptor banyak yang ditangkap. Tapi kalau toh pada hakikatnya yang ditangkap masih ada damai ini, bayar itu, lalu kemudian bisa bebas. Ya buat apa ditangkap? Ya buat apa ditangkap? Jadi sekarang orang berpikir lebih baik jadi koruptor. Ya kenapa? Yang dihukum cuma 6,5 tahun. Kalau korupsinya adalah 270 tahun. 270 triliun. Ada kerugian negara 300 triliun. Cuma dihukum 6,5 tahun. Ya, enak dong. Belum lagi. Kenapa tidak maju-maju? Hal yang sederhana saja.
yang bahkan kebenaran itu sangat-sangat sederhana dan simpel, tapi dibuat seperti ini untuk kemudian menutupi kebohongan demi kebohongan. Jadi kalaupun kemudian kita tidak maju, ya memang inilah ciri dan akhlak bangsa kita, tipikal bangsa kita seperti ini. Karena itu tadi Flo, bisa saya tangkap informasi yang kamu sampaikan. Gini Flo, kalau seandainya Pak Jokowi orang biasa akan terungkap Pak. Ini akan dibuka terang-terang. Nah itu yang terbalik di bangsa ini Bang Laguna. Nah maka dari harusnya ketokohan seorang yang kemudian mengklaim atau kemudian dikatakan sebagai bangsawan atau negarawan, itu yang harus lebih utama menunjukkan contoh dan teladan. Jadi hukum itu bukan rakyat kecil yang kemudian tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai materi apa-apa. Itu yang menjadi contoh bahwa penegakan hukum itu berjalan baik adanya. Karena apa? Ketika masyarakat kecil yang mendapat masalah lalu kemudian dihukum atau digugat, itu tidak dipublikasi. Ketika sesuatu yang dipublikasi, itu merupakan bagian dari ajang untuk mendidik dan memberikan contoh yang baik untuk rakyat. Nah itu yang harus sebenarnya kita sadari. Ini sebenarnya kan motifnya. Ketika ada statement dari pengacara-pengacara Pak Jokowi, itu sudah menunjukkan dengan jelas bahwa memang ijazahnya palsu. Hal sederhana apa yang mau ditutup? Kepentingan apa? Kalau misalkan kemudian itu ditunjukkan, apakah kemudian seluruh negara di dunia menyerang Indonesia? Ini seolah-olah ada urgensitas yang kemudian kalau misalkan ditunjukkan negara ini jadi chaos dan kemudian bubar. Jadi gini Flo, kenapa saya bilang ada kepentingan yang lebih besar? Bangsa ini belum siap dipermalukan oleh bangsanya sendiri. Itu kalau itu ya jika memang dan tidaknya bahwa ijazah ini palsu, apa kata dunia? Indonesia bangsa yang besar, bla bla dan seterusnya, ternyata bla bla dan seterusnya. Itu yang dikhawatirkan karena negara kalau kita saya tidak tentang hal itu. Mohon maaf Bang. Mohon maaf sebentar Bang. Mohon maaf ya. Kenapa masalah penyidikan ini dihentikan menjadikan SP3 dari pihak kepolisian? Apakah sudah ada terdakwanya Bang? Nah, kalau belum ada terdakwanya, kenapa harus ada SP3? jadi gini Pak. Itu mana boleh Bang seperti itu? Loh, sah itu hak-haknya penyidik Pak. Ketika hak penyidik apabila penyidik itu sudah menemukan terdakwa Bang, itu boleh SP3 Bang. Kalau belum ada terdakwanya, berarti artinya 3 orang itu ada terdakwa Bang. Nggak harus begitu Pak. Jadi SP3 itu pemberhentian sebuah perkara itu dibolehkan sepanjang betul Abang, akan tetapi keputusan Jaksa Agung menyatakan bahwasanya kalau apabila berhentinya SP3 itu harus ada terdakwanya Bang. Tak klarifikasi aja dari Pak Laguna. Bukan SP3 tapi SD2 Lidik. Kalau itu betul. Bukan SP3, kalau SP3 belum, tapi yang terbit adalah SP2 Lidik, jadi tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan, itu aja. Tapi untuk proses di pengadilan sampai hari ini tetap berjalan seperti yang Bang Laguna sampaikan, bahwa sesuai dari pernyataan kuasa hukum, selain tidak mendatangi panggilan pengadilan, dia justru konvers menyatakan bahwa kalau ditunjukkan ijazahnya nanti terjadi chaos. Makanya kita yang di pengadilan baik di Sleman ataupun di Surakarta harus menaikkan menjadi pidana, bukan lagi perdata. Kalau itu kan dilanjutnya karena itu tadi proses penyidikan tentang Bareskrim ini kan setelah ada gugatan di PN. Jadi kan betul. Tapi ngapunten Pak Laguna, kalau SP3 itu harus ada surat perintah atau surat pernyataan dari pengadilan. Kalau SP3. SP3 itu kan belum masuk di pengadilan loh Pak. Jadi sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dari tahapan penyidikan sampai penyelidikan ketika tidak ditemukan bla bla dan seterusnya boleh Pak di SP3 kan. Ini kan selera penyidik Bareskrim dalam hal ini. Kan juga Bang, harus ada terdakwanya Bang. Kalau belum ada terdakwanya, coba dibaca dulu Bang keputusan daripada Mahkamah Agung Bang. Ini persoalannya berbeda. Harus ada Bang. Terdakwanya dulu Bang. Tersangka terdakwa harus ada itu. Harus ada Bang. Komplit kalau itu. Kalau nggak ada nggak bisa Bang. Itu artinya ngawur itu kepolisian itu.
Beda. Kalau beda. SP3 yang namanya SP3 harus komplit kayak siapa? Hasto gitu, mau di SP3 kan harus komplit. Ya, beda ini kasusnya beda. Ini ada pelapor yang melaporkan bahwa saya ini bla bla tentang ijazah, oke? Nah, Bareskrim dalam hal ini yang disampaikan dengan Konpres itu adalah melegalisasi apa yang menjadi isu publik tentang ijazah itu. Makanya dengan uji forensik yang dilakukan Bareskrim itu bahwa ijazahnya itu bla bla dan seterusnya itu yang disampaikan. Jadi bukan persoalan pidana yang lain, tidak, tentang ijazahnya, keabsahan ijazah asli dan tidaknya. Bareskrim di situ posisinya. Betul, kalau SP2 Lide saya mungkin masih masuk Bang, tetapi kalau SP3 saya nggak masuk. Nanti diskusinya itu di luar itu Pak Panjang. Maka dari itu legal opini saya. Tapi setuju lah, saya setuju. Memang ada artinya kepentingan besar yang memang harus lebih diutamakan daripada itu. Saya setuju itu. Iya pasti Bang. Cuma artinya kan kalau seperti dia membuat SP3, artinya kan udah ada sasaran tembak orang ini. Kalau SP3 ada proses itu semua. Kalau sesuai dengan hukum beracara, memang nggak terpenuhi Pak. SOP-nya nggak terpenuhi Pak, prosedur hukum beracaranya. Cuma ini kan persoalan yang memang sebuah perkara yang memang istimewa lah di hadapan Bareskrim. Abang kalau keputusan Kejaksaan Agung Bang, saya menurunut ke sana loh Bang. Keputusan daripada Kejaksaan Agung Bang. Iya, kalau hukum beracaranya nggak terpenuhi oleh Bareskrim karena itu tadi Pak. Ini kan ada pelapor yang mana mantan presiden. Tolong Bareskrim bisa jadi dianalogikan sederhana. Tolong Bareskrim untuk uji forensik bahwa ijazah saya ini palsu apa tidak. Berhentinya di situ Pak. Berhentinya di situ. Kenapa pelaporan dari pihak pelapor yang lain tentang aduan ijazah palsu tidak ditindaklanjutin? Ini kan persoalan lain Pak. Yang saya sampaikan, pelapornya mantan presiden, tolong Bareskrim Polri untuk menguji forensik keabsahan dari dokumen yang dimaksud tentang ijazah itu. Makanya Bareskrim dengan menguji forensik terjadi kontroversi di tengah-tengah publik. Alat bukti ini, alat bukti itu, yang mana tadi misalnya tentang Pak Kasmujo misalnya, tentang skripsi misalnya, macam-macam dan seterusnya, tentang KKN misalnya. Kan sekarang sudah terungkap bahwa ini belum tentu benar dan tidak ya. Ada yang mengatakan KKN 83, ada yang bla bla dan seterusnya. Kalau ini dibuka di pengadilan, di persidangan akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Bareskrim tidak menentukan itu, Pak. Maka dari itu, kenapa saya sampaikan ini ada kepentingan yang paling besar dari sekedar ijazah palsu. Tadi clear bahwa negara kita belum siap untuk dipermalukan di hadapan negara sendiri maupun di hadapan negara internasional. Itu persoalannya, Pak. Kalau harusnya kalau saya orang biasa, Pak, Laguna, bisa jadi. Kalau saya ini Pak Laguna. Monggo. Kalau saya di posisi Bareskrim, daripada memberikan statement seperti itu dengan memberikan pernyataan identik bla 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 dan sebagainya. Kalau saya di pihak Bareskrim, sebaiknya saya dengan kasus ijazah ini, kami sebagai Bareskrim menyertakan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada pengadilan negeri yang berperkara. Dari situ nanti kita ikut, itu lebih halus sebenarnya daripada menentukan sendiri karena gugatannya dari TPUA dan lain-lain. Kalau saya jadi lembaga pemerintah, menjaga marwahnya lembaga, daripada blunder seperti itu, kalau saya loh ya, sekali lagi saya garis bawahi, mana mikir, lebih Pak. baik join dengan pengadilan, kita ikuti prosesnya dan menjadi penyeimbang. Andai kata mau bersifat halus kek, mau mendukung dari belakang kek, itu lebih sekarang cantik. bisa. Kalau sekarang ada gugatan baru yang mana Bareskrim turut tergugat, bisa Pak. Ini kan gugatannya yang dibuktikan Bareskrim kemarin kan setelah ada gugatan PN Pak. Nah sekarang kalau proses perdatanya dulu, Bareskrim turut tergugat masuk Pak. Karena apa turut tergugatnya? Dalam penyampaian uji forensik kemarin, Bareskrim menyatakan ini ijazah asli. Masuk Pak kalau sekarang gugatan baru. Paham ya? Di Pengadilan Negeri Solo di Surakarta sudah disampaikan bahwa uji forensik itu diharapkan terbuka di muka publik dan pengadilan dengan menyertakan Kementerian Pendidikan, ya, KPU,
lembaga-lembaga terkait seperti SD, SMP, SMA, dan UGM, saksi-saksi, Bareskrim, termasuk ada lembaga uji lapor secara independen dari luar negeri. Itu sudah diajukan kepada majelis. Itu setelah ada konfres dari Bareskrim belum? Itu hari Selasa diajukan seperti itu di sidang. Saya sempat muter hasil persidangan itu, bagaimana nama saya disebut untuk mempertanyakan ini dan lain-lain, sampai saya dianggap ingin divalidasi dan lain-lain. Selasa dilakukan permohonan itu, Kamis Bareskrim mengumumkan. Ini kan kurang ajar, Pak. Nah. Saya bukan bilang konyol lagi, ini kekurang ajaran. Nah, kekurang ajaran apa? Pembanding dua kekuatan. Seolah-olah Bareskrim mau menandingi pengadilan. Nah, baru dibacakan Selasa di pengadilan ya oleh panitera. Bagaimana nanti proses ini diminta secara terbuka. Lah kok Kamisnya Bareskrim memberikan pernyataan identik dengan asli. Loh, ini kan pelemahan hukum namanya, Pak. Nah, kalau sekarang gugatan baru bisa turut serta Bareskrim gitu loh.